Menurutku iri itu punya dua tipe. Iri yang positif dan iri dan negatif. Kalau iri negatif, otomatis kita udah kayak betul-betul iri. Ih, kenapa dia kayak gini sama macam gitu. Julid ya bahasa sekarang kan. Kalau nggak julid nggak asik gitu kan. Julid nggak asik nih. Yang kedua, julid lagi apa tadi? Iri positif. Iri positif kita kayak kok dia bisa kayak gitu ya? Besok gue harus kayak gitu juga. Nah, ada motivasi dalam diri untuk memacu. Bukan harus mengikuti jalan yang sama. Kita maunya apa gitu loh. Iya. Karena kita tidak akan pernah bisa menyamakan diri kita dengan diri orang lain. Standar kita berbeda, kapasitas diri kita berbeda. Itu yang paling penting, kapasitas kita diri berbeda. Anggaplah prosesnya sama, tapi yakinlah hasilnya akan berbeda. Misalnya seperti ini. Kita sama-sama kuliah nih. Belum tentu aku cepat wisuda, Nadia cepat wisuda. Belum tentu kan, bisa jadi Nadia duluan, bisa jadi aku. Walaupun prosesnya sama nih. Kita sama-sama masuk kuliah, sama-sama belajar, sama-sama duduk di bangku yang sama, gitu kan. Tapi prosesnya beda. Gimana pun. Jadi jangan pernah kayak lu bilang ke orang lain, dulu dia sama gue tuh. Prosesnya sama, pergi ke sini sama, ke situ sama. Tapi dia lebih sukses gue enggak? No. Nggak ada yang kayak gitu. Walaupun sama, pasti ada sedikit yang berbeda dari kita. Nah, betul. Itu kenapa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda kan? Kalau semuanya sama, kayak mana lah dunia nih? Nah, gitu. Kalau semuanya sama, betul juga sih. Jadi gitu. Percaya diri, jadi diri sendiri. Yang kedua, kita harus yakin dengan kemampuan kita. Dan kita harus kayak mengenali diri kita dulu. Be yourself. Sama nggak sih sama yang tadi? Jadilah diri sendiri sama. Jadi sama kan gitu. Itu sih yang paling penting itu poinnya. Jadi diri sendiri. Kalau lo udah kenalin diri lo udah tahu fashion lo di mana, skill lo di mana, pasti lo jadi orang. Pasti. Dan kebanyakan orang kan sekarang kayak gini. Mencoba semua hal tapi nggak ada yang expert. Multitask. Mungkin deh. Bisa jadi, tapi kalau aku pribadi lebih suka kayak gini. Misalnya aku lebih suka public speaking, MC, gitu kan. Udah, fokusin itu dulu. Percaya deh, pasti lu jadi orang. Nah, yang kita bisa lakukan hanyalah memaksimalkan. Apa yang kita punya. Tapi kalau misalnya kayak gini, it's okay, kita mencoba semuanya. It's okay. Bagus. Misalnya coba MC, coba podcast, coba jadi misal penulis, pelukis, boleh kita coba semua. Tapi dia semua itu mana yang lebih menonjol dalam diri kita? Itu yang harus ditekanin. Karena kalau kita coba semuanya, kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Sama kayak misalnya kayak di jurusan, kita mau jurusan kayak jurusan IPA, IPS segala macamnya kan. Aku makanya kayak lebih kayak kalau sistem pembelajarannya lebih suka kayak sekolah SMK. Jadi mereka kan misalnya kalau teknik informatika misalnya jurusan mereka kan, berarti itu yang mereka dalami. Jadi mereka punya skill. Mengapa? Di satu spesifik. Itu kenapa banyak anak-anak SMK tuh kalau abis tamat SMK kerja gitu. Karena mereka udah punya skill mereka satu. Kalau kita yang SMA? Betul nggak sih? Jadi kita harus punya skill dulu dalam diri kita. Itu sih. Kalau poin dari aku ya gitu. Kita harus punya percaya diri, terus cari kemampuan kita tuh di mana. Iya betul. Terus ini versi aku ya. Yang pertama itu aku setuju banget kayak jadi diri sendiri aja gitu. Yang dalam artian tuh kita tahu batasan kita, tahu kebutuhan kita seperti apa, kemudian kapasitas kita seperti apa, yang kayak Ido bener. Kita butuhnya mungkin kita bilangnya kita butuhnya cuma baju seperti ini, tapi kita mau baju yang seperti itu. Atau mungkin kita mau sekolah yang di sini sebenarnya mau cukup di sini, atau mungkin kayak barang aja kita cukup nih dengan HP seperti ini. Tapi karena teman kita mereknya Lemon. Mereknya lemon jeruk nipis gitu. Itu makanya durian mangga gitu. Ada kita yang mau juga apel gitu. Satu lagi yang menarik aku kan satunya nih alhamdulillah punya yang itu buat konten. Nah jadi aku punya ini yang udah lama banget aku pakai, yang kayaknya udah jelek banget gitu kan. Nah temen aku yang ketika tahu aku punya itu, terus dia bilang, kok lu nggak tuker WA lu ke sini gitu. Terus aku bilang, maksudnya aku bilang kayak gitu kan, kan itu udah ada yang bagus, kenapa yang ini loh, kan ini masih bisa dipakai. Kayak bahkan inilah yang memulai aku untuk podcast ini ya. Bahkan ya kayak gitulah. Jadi kayak selagi aku tahu kegunaan ini berdua apa, kapasitas aku di mana, gitu-gitu kan. Kayak jadi kamu ngomong apa nggak peduli deh aku gitu.
Itu satu lagi, kadang-kadang orang tuh kan kayak kalau kita punya lebih dianggap kayak lu boros nih. Nah, Iya. ngapain dua-dua? Satu kan cukup. Iya. Padahal kan Itu ada juga. ada kan? Ada. Sombong nih. Sombong mentang-mentang ini nih segala macam. Iya. Tapi mereka kan kembali lagi nggak tahu kebutuhan kita kayak mana gitu kan. Jadi itu kita itu satu lagi. Kita tidak akan pernah bisa mengontrol omongan orang lain. Itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Itu tadi bukan kapasitas kita untuk mengontrol apa yang dibicarakan orang terhadap kita. Tapi kita kembali lagi kita ngontrol diri kita aja. Iya. Ada temanku pernah bilang gini, omongan sampah masukin ke tong sampah, omongan yang berisi masukin ke dalam diri. Widih. Jadi sampai sekarang betul juga sih ya, gitu. Iya memang betul gitu. Kalau sampah itu kan tempatnya di tong sampah gitu kan. Aku juga termasuk orang yang masa bodoh sebenarnya nak. Untuk hal-hal yang kayak ya nggak usah diapain, nggak usah dipeduliin gitu kan. Jadi baru-baru ini juga kayak gitu. Ya umur 20-an lah, sekarang 22 kan. Lebih kayak masa bodoh terhadap dunia aja sih gitu. Kalau itu Terhadap bukan dunia yang tidak berpengaruh. iya. Kalau nggak ada dampaknya untuk kita, yaudah biarin aja. Biarin mereka berlalu seperti itu dan jangan pernah mengusik orang. Iya, betul itu ya. Kadang kan itulah media sosial ini memang betul menurutku ini media sosial ini adalah salah satu positif dan negatifnya juga. Kadang kita buat snap kawan yang kesindir. Iya betul. Nah, betul kan? Padahal sejujurnya kita nggak pernah kayak mau nyindir orang, mau segala macam. Kadang itu tuh apa yang kita posting itu relate dengan kita gitu betul. kan. Tapi kan itulah media sosial. Kejam, salah satu menurutku kejamnya media sosial gitu kan. Iya. Salah-salah ngomong aja diketik kan bisa salah arti kan. Iya. Nah, jadi gitu. Kita kembali lagi kontrol Kayak diri. iya nggak tiga aja, A-nya kayak kasar gitu. Iya, kan kalau aku suka ngomong gini, iyalah A gitu kan. Kalau bahasa Minang, iyalah A. A tuh dianggap kayak ngomong, kok ngegas ya. Padahal memang ciri khas ngomongnya kayak gitu gitu kan. Iya. Enggak. Iya. Kalau orang yang udah kenal pasti paham, tapi kalau orang baru-baru pasti dia kayak, kok kayak gini gitu kan. Ada kan yang kayak gitu. Ada. Kayak di balasan kayak gini aja, kayak tadi aku bilang oke sama O sama K aja gitu. Kasar nggak ada E-nya 3 gitu. Cuek nih gitu. Atau yang aku sering Y. Iya. Atau kan sekarang banyak stiker-stiker itu, stiker Y gitu kan. Atau sip. Sip gitu kan. Padahal kan ya apa? Kalau udah selesai udah gitu kan. Apa lagi Misalnya kayak oke Nat, makasih. Ya udah berarti delete aja kan. Kadang ada yang pesan gua anjir delete doang. Lu maunya gimana? Gitu kan. Oke, makasih Nat. Iya, sama-sama gitu kali ya. Ya udah habis ya. Itu udah habis topiknya apa lagi gitu kan. Blok aja lagi, Dok. Ada, udah. Aku tuh itu dia sering kalau menurutku orang itu udah nggak ada dampak lagi dari hidupku dan mengganggu, ya hapus kontak. Iya. Hapus kontak. Wow. Tapi itu termasuk cara supaya kita tetap jomu. Iya, mengatasi si FOMO tadi gitu kayak misalnya ada berapa kemarin itu kan. Kan aku sempat beberapa kali yang ganti WA segala macam gitu kan. Karena menurutku pertemananku di WA itu udah nggak privasi lagi. Aduh, ini kayaknya udah susah gue untuk ngontrolnya nih. Ya udah ganti WA segala macam. Baru-baru ini ada. Oh iya, ganti WA kemarin. Iya, baru-baru ini ada ngapus kontak teman. Wow. Karena dia aku. Ayo. Aku. Enggak lah. Kamu masih lihat story Nadia kan? Iya. Karena itu tadi, karena mungkin kitanya udah nggak satu visi misi lagi kan. Menurutku pertemanan pun harus punya visi dan misi loh gitu. Iyalah, jadi bukan hanya hubungan aja. Anjay. Yuk mas, bisa ya apalah kita yang penyayangnya. Aduh. Ya gitu, harus punya visi misi. Tapi kalau visi misinya udah nggak sama lagi, ya udah, untuk apa? Satu, nama-nama beban. Karena aku nambah pikiran aja gitu kan. Tipe-tipe aku tuh termasuk yang kayak suka mikirin hal-hal yang kayak sebenarnya nggak harus dipikirin gitu. Overthinking gitu kan. Kalau kata-kata anak-anak sekarang, malam tiba, lampu mati, bantal hujan, mata terpejam, hati berpikir gitu kan. Overthinking mulai gitu kan. Enggak lah. Apa tuh, puitis ya? Enggak apa-apa lah. Gitu. Boleh.
Terus aduh, itu termasuk satu cara biar kita tuh nggak kayak ngerasa apa tadi apa ya, kayak ngedetox Iya. ngedetox diri dari hal-hal yang kayak sampah kata Sampah Yudo itu tadi bilang kan, kayak aku juga ada nge-hide orang. Aku bahkan ada beberapa saat, mungkin aku yang beberapa tahun yang lalu, bukan aku yang sekarang, aku yang dulu Bukanlah yang sekarang asik jos gitu. Jadi kayak aku buka Instagram aku nih kan, aku nengok snap orang itu doh, kayak kalau menurut aku menarik aku tengok, kalau enggak aku skip gitu. Skip aja. Nah jadi ada beberapa saat aku bahkan nggak tahu orang itu kenapa aku follow doh. Oh. Ya, siapa nih gitu kan, aku unfollow langsung gitu, atau kadang aku hide. Aku juga kadang ada ngeblok orang. Aku pernah ngeblok orang 2 tahun doh. Oh gila. Baru aku unblock lagi kemarin. Jadi kayak ini orang nggak sampah sih, kayak ini orang kayaknya mengganggu aku banget nih, kayak gitu. Stop deh gitu. Kalau aku dulu suka ngeblok sih, tapi setelah aku pikirkan kalau ngeblok tuh berarti dia masih ada di kontak kita gitu, kalau di WA gitu kan. Jadi Makanya aku hapus. jadi hapus aja gitu. Jadi memang Tapi dia masih tetap WA kita bisa. bisa, cuman kan nggak kita simpan lagi, kita nggak tahu aktivitas dia ngapain, dia pun nggak tahu kita lagi ngapain gitu. Jadi lebih enak aja kayak gitu. Oke. Jadi kayak kadang mungkin kayak kok ngeblok sih, kok nge-hide sih, kayak nggak jahat banget gitu Iya. katanya kan. Nah kalau menurut aku nggak apa-apa, selagi itu membuat kalian sehat, pikiran kalian tenang gitu. Tenang gitu. Iya betul. Iya kan, yang penting, karena sebelum orang lain yang perlu kita pentingkan itu adalah diri Ya, sendiri kita harus dulu. menyiarkan diri kita sendiri. Makanya aku juga pernah bilang kayak gini. Cintai diri sendiri sebelum kamu mencintai orang Iya lain. itu, itu ada pembahasan kita kemarin. Iya kan? Iya. Ya, yang di sebelumnya kan. Kalau lu nggak cinta diri lu sendiri, lu nggak, haram bagi lu mencintai orang lain. Iya kan? Nggak ada ayang-ayangan ya. Nggak ada ayang-ayang sampai guling-guling ya, sampai guling-guling kalian. Iya kan? Itu kan lupa kan? Apa yang mau dibilang kan? Kalau dipotong tuh emang kayak gitu. Soalnya lucu tadi kan. Jadi kayak apa ya dong, kayak sekarang aku bahkan ada beberapa kayak nge-unfollow orang gitu loh. Nge-unfollow yang kayak mungkin yang Ido lakukan adalah menghapus kontak gitu. Bukannya sok-sokan gitu, kadang kita ngerasa orang ini nih nggak ada efeknya, malah tapi ngasih negatifnya aja gitu kan, jadi kayak gitu. Terus satu lagi teman-teman, jangan takut ditinggalkan orang-orang. Pertama itu. Yang kedua, ini berdasarkan pengalaman, bukan karena aku expert ataupun aku psikologi atau apapun itu, tapi karena ini pengalaman aku. Jangan takut ditinggalkan orang-orang. Jika memang orang itu sevisi misi, dan juga jika mereka berteman karena uang kita, ketika kita tidak ada lagi, habis berteman. Ketika dia berteman karena fashion kita, ketika kita nggak fashion lagi, dia makanya ketika kita memang memiliki visi misi, peganglah visi misi itu. Kayak tujuan apa ya, prinsip lah ibaratnya. Jangan kayak gampang digoyah-goyah orang gitu. Makanya itu dia, berteman itu kita harus juga terbuka sebenarnya kan. Iya betul. Kadang kan kayak orang berteman, ya udah main aja dulu, tapi mereka nggak tahu mereka mau kemana. Jadi itu tadi, berteman sama halnya kayak kita menjalani sebuah hubungan, tapi hubungannya nggak yang konotasinya ke arah betul. Gitu kan, sehatnya sehatnya gitu. Jadi supaya kita lebih kayak tahu, lu sukanya ini, aku sukanya itu. Jadi kita sering terbuka kan. Biasanya lebih kayak itu kan cewek-cewek lah ya pertemanannya gitu kan. Cewek-cewek kan lebih kayak, kalau pertemanannya kayak cewek-cewek itu juga banyak toxic kali, nggak ya? Kayaknya ya, tapi nggak semuanya ya. Di take down nih. Jadi gitu, kayak selagi kalau kita memang apa ya, jika teman kita berteman karena visi misi, selama apapun itu akan tetap bertahan. Pasti dia akan membantu kita. Dan menguji teman itu gampang aja sih. Gimana caranya? Misalnya kita hal sederhana, minta tolong. Iya betul sih. Kalau dia banyak alasan, udah berarti udah tahu tuh kualitas temannya kayak mana. Iya. Tapi kalau misal bantuin gue dong, iya gas gitu. Gas, yuk. Berarti oke, bisa lah. Iya. Aku juga menilai orang. Aku kayak gitu. Jadi aku sering ke teman-teman dekat, aku sering melakukan uji-uji kecil. Uji-uji kecil. Jadi kayak, oh ini bisa nih teman. Oh ini, ya udah berarti ini cuma untuk ketawa aja. Iya, gitu. Iya betul. Jadi kadang-kadang, lu lagi nguji gua ya? Enggak. Aku bilang kayak gitu, padahal emang iya sebenarnya gitu. Oh dia tanya. Iya. Mungkin karena dia kerasa mungkin. Nguji gua ya? Enggak. Kayak ada uji-uji kecil gitu. Iya. Tapi aku nggak pernah uji sih, tapi secara nggak langsung diliatin aja gitu, orangnya begini, datangnya apa butuh aja atau apa gitu kan. Terus yang menariknya lagi gini dong, kayak sebenarnya apa yang kita bahas tadi itu ada satu buku yang pernah aku baca. Bukan aku expert nih ya, tapi kayak apa yang aku simpulkan dari apa yang aku baca. Judulnya itu Filosofi Teras.
sejauh yang aku baca dan aku simpulkan adalah sebenarnya dua hal inti dan satu lagi ada 3 hal gitu ya. Dia tuh kan dari filsafat stoicism gitu tau nggak? Nah iya. tentang hidup sederhana. Hidup sederhana. Nah ternyata ada 2 poin yang aku tahu, kalau teman-teman lebih tahu mungkin bisa ditulis ya, atau mungkin bisa Di dikomentarin. komentar gitu ya. Nah jadi kayak gini, dikotomi namanya. Yang pertama hal dalam kendali kita, yang kedua hal yang tidak dalam kendali kita. Nah dalam kendali kita kayak pikiran kita, ekspektasi kita, kemampuan kita, kapasitas kita, itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Contoh, nah kayak feedback orang lain, pikiran orang lain terhadap kita, perbuatan itu sesuatu yang di out of control gitu kan. Jadi kayak sesimpel itu ternyata gitu. Kita aja yang bikin ribet. Kayak kita bahkan sering sedih karena sesuatu yang bahkan tidak bisa kita kontrol gitu. Kayak misal nih, kita udah kerja keras, skripsi lah, kita kembalikan skripsi, kita udah kerja keras segala macam, buat apa ternyata masih revisi, belum juga kelar-kelar gitu. Mungkin kitanya juga kurang mau cepat puas kali ya. Karena kita merasa udah perfect nih, kita sering kali merasa kita tuh udah perfect gitu nggak sih? Jadi akhirnya kayak gitu, kecewa, akhirnya ya udah malas. Jadi kayak insecure sama orang lain gitu kan. Itu juga di buku apa, Alvin, Insecurity. Aku suka nih. Pernah baca nggak buku itu? Belum. Apa judulnya? Insecurity. Belum. Di sana dikatakan kayak gini, cantik itu insecure itu bukan pada cantik. Kalau nggak salah ya, ini kalau salah tolong dilurusin gitu ya. Cantik itu insecure itu nggak melulu tentang cantik. Insecure itu nggak melulu tentang ganteng. Tapi insecure lah pada skill-skill yang kita nggak punya. Nah, jadi kan kalau orang kan sekarang, aduh, dia cantik banget ya, ganteng banget ya, aduh bajunya bagus banget kan. Tapi jangan insecure dengan hal-hal seperti itu. Juga itu kalau untuk tentang bangun insecure. Juga ada lagi satu buku, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Sebuah aku udah baca itu. Kan itu ceritanya juga bagus kan. Dia dari seorang penjudi, pemabuk gitu kan, menulis buku, berapa kali ditolak buku-bukunya gitu kan. Akhirnya satu penerbit menerima buku itu. Tapi dia tetap dengan dirinya sendiri. Dia tidak merubah apapun dalam dirinya. Betul. Itu yang menurutku yang harus kita tiru, bukan judinya yang harus kita tiru ya. Maksud itu bukan mabuknya ya. Cuman kayak apa yang udah dalam dirinya itu nggak dia rubah. Dia tetap seperti itu. Kepada dia bisa lebih kan, maksudnya tuh mungkin bisa beli toko judinya mungkin gitu kan. Kasinonya gitu kan. Tapi dia tidak merubah itu. Dia tetap jadi dirinya sendiri. Nah, itu yang harus kita kayak ada dalam diri kita. Bersikap bodoh untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk kita gitu. Terus ada juga yang bilang kan, ketika kita jika sedikit cukup, ketika banyak tidak cukup. Betul. Itu tuh menarik dong, kayak kita tuh kayak dikasih banyak nih, kok nggak cukup. Cari lebih banyak. Itu mengapa? Makanya kayak gini, dalam dunia pekerjaan, kalau kalian mencari uang, kalian nggak akan dapat apa-apa. Aku baca di mana sih ya? Tapi kalau kalian bekerja karena itu kegemaran kalian, kesukaan kalian akan mendapatkan yang pertama, uang itu kalian pasti dapat, terus kepuasan. Tapi kalau kalian kerja untuk cari uang, maka uang tuh nggak akan. Mr. Krab. Iya kan, dia kan mikirnya uangnya dikit mulu. Tapi itu, kalau kalian kerja jangan pernah cari uang. Jadi cari pengalamannya, adalah insight-nya, cari link kerjaan kita ini, kemana kita bisa habis ini gitu kan. Jangan pernah mengandalkan uang. Karena kalau kita mencari uang lagi-lagi dan lagi-lagi, nggak akan pernah cukup. Iya betul sih. Iya. Oke, ini kayaknya pembahasannya udah banyak ya guys. Jadi menurut aku itu banyak banget poin yang harus teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Nah jadi kayak apapun yang kita bahas di sini intinya adalah jangan takut ketinggalan tren yang tidak ada hubungan dampak untuk perkembangan skill, kemampuan, habis itu pengetahuan kita gitu. Jadi seperti itu sih. Iya betul. Dan hiduplah sesuai dengan gaya kalian. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan hiduplah senyaman kalian. Jangan memaksakan apa yang tidak harus dipaksakan. Sebab hidup bukan untuk dipaksa. Ya bisa ya. Ya bisa ya. Gitu aja sih. Jadi itu closing statement dari Ridho. Apa ada tambah lagi nggak teman-teman? Apa ya? Closing statement nih, kita udah mau 50 menit. Ya.
Itu kali ya. Yang penting review dari awal tadi aja lah ya. Oke. Yang penting kita harus satu jadi diri sendiri. Yang kedua jangan memaksakan apapun dalam hidup ini. Bukan berarti nggak mau ini ya, nggak mau berubah gitu. Iya, ya. Terus berproseslah sampai kalian menjadi sesuatu, sampai kalian menjadi bintang yang gak akan pernah redup. Anjay. Nah, itu kan, Anjay. gitu sih closing statementnya. Pokoknya jadi diri sendiri aja, percaya sama diri kalian bahwa kalian itu punya sesuatu yang juga harus dibanggakan. Orang lain juga harus bangga ke kalian gitu. Ya, aku setuju. Nah, kalau dari aku mungkin recap dikit ya. Yang pertama tadi kayak tahu apa kontrol kalian dan apa yang tidak kontrol kalian tadi. Yang kemudian tahu kapasitas kalian seperti yang Rido bilang. Yang kemudian kayak jangan takut selama itu tidak mempengaruhi rencana kalian, perkembangan kalian, mungkin masa depan kalian gitu, kayak passion apa gitu, jangan takut. Dan yang pertama lagi jangan takut kehilangan teman yang tidak berdampak banyak untuk kalian. Begitu. Yang terakhir ini mungkin penutup ya dari aku, dari Jerome Pauline. Jerome pernah bilang kayak gini, jangan pernah, ini mungkin dia dari mamanya juga katanya, Jerome tuh bilang jangan pernah meletakkan kualitas diri, harga diri di apa yang kita pakai, tapi di apa yang kita bisa. Menarik kan? Menarik, keren. Itu dari kata Jerome. Masih Jerome semoga nonton. Enggak sih kayaknya. Masih ada. Jerome Pauline. Enggak tahu ya? Enggak, mungkin gue jarang baca aku kali ya. Jerome Pauline tuh ini loh yang ke Jepang. Yang ownernya Menanti. Oh, nantilah kita baca ya guys. Kenapa kali aku tuh bodohnya kan. Oke guys. Ada lagi teman? Apa ya? Itu. Masalah kalau nggak punya dampak untuk 5 tahun ke depan, maka cukup pikirkan 5 detik saja. Mantap kali. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita bahas, opini kita berdasarkan pengalaman kita dan sedikit apa yang kita tahu dan kita baca bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan makasih udah mau diundang dan diajak ngobrol. So guys, buat yang udah nonton terima kasih banyak. Kalau bermanfaat silakan dibagi. So thanks for watching. See you on the next podcast. Thank you.